Halo semuanya, saya Rike Septa Prautami. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal. Pembahasan pertama adalah mengenai muskuloskeletal. Muskuloskeletal sendiri terdiri dari kata muskulo, otot, skeletal, tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, ilmu miologi. Skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh, ilmu osteologi. Muskuloskeletal disebut juga lokomotor. Selanjutnya mengenai sistem muskulo. Tulang, skeletal. Sendi, tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot dan tulang. Ligamen, jaringan ikat yang mempertemukan kedua ujung tulang. Bursai, kantong kecil dari jaringan ikat, antara tulang dan kulit, antara tulang dan tendon, atau di antara otot. Fascia, jaringan penyambung longgar di bawah kulit atau pembungkus otot, saraf, dan pembuluh darah. Selanjutnya mengenai sistem skeletal. Sistem skeletal dibentuk oleh 206 buah tulang, yang terbagi dalam dua bagian besar yaitu aksial dan appendicular. 1. Aksial skeletal. Tulang kepala. Tengkorak otak 8 buah. Tengkorak wajah 14 buah. Tulang telinga 6 buah. Tulang hyoid, tulang lidah di pangkal leher, 1 buah. Tulang belakang dan pinggul 26 buah. Kerangka dada 25 buah. 2. Appendicular skeletal, rangka pendukung gerak. Ekstremitas atas, tulang yang membentuk anggota gerak atas 64 buah. Ekstremitas bawah, tulang yang membentuk anggota gerak bawah 62 buah. Tengkorak dibagi menjadi dua bagian. 8 tulang kranium. 14 tulang wajah. Tulang kranium terdiri dari 6 bagian yaitu 1 tulang oksipital, tulang kepala belakang. 2 tulang parietal, tulang ubun-ubun. 1 tulang frontal, tulang dahi. 2 tulang temporal, tulang pelipis. 1 tulang ethmoid, tulang tapis. 1 tulang sphenoid, tulang baji. Tulang wajah terdiri dari bagian rahang. 2 os maksila, tulang rahang atas. 1 os mandibula, tulang rahang bawah. 2 os zygomaticum, tulang pipi. 2 os palatum, tulang langit-langit. Dan bagian hidung. 2 os nasale, tulang hidung. 1 os vomer, sekat rongga hidung. 2 os lacrimalis, tulang mata. 2 os concha nasal, tulang karang hidung. Tulang-tulang batang tubuh, rangka dada. Sternum, tulang dada, 1 buah. Iga, costei, 12 pasang. Kolumna vertebralis 12 ruas. Tulang-tulang iga. 7 pasang iga sejati 1-7, karena melekat pada sternum melalui tulang rawan. 5 pasang iga palsu 8-12, karena iga 8-10 melekat. Lalu ada vertebra yang terbagi menjadi 5 bagian yaitu 7 vertebra cervicalis, 12 vertebra thoracalis, 5 vertebra lumbalis, 5 vertebra sacralis, 4 vertebra coccygeus. Selanjutnya ada tulang ekstremitas atas. Bagian pertama adalah tulang gelang bahu. Scapula 2 buah. Clavikula 2 buah. Humerus 2 buah. Lengan bawah. Radius 2 buah. Ulna 2 buah. Lalu bagian kedua adalah tangan. 8 pasang tulang karpal. 5 pasang tulang metakarpal. 14 pasang tulang falange. Kemudian ada tulang panggul, pelvis, yang terdiri dari tulang sakrum, gabungan dari 5 ruas tulang belakang, truncus dan pelvis, tulang dada sampai selangkangan,
Lalu tulang ekstremitas bawah. Bagian pertama ada tulang pangkal paha, os cosae. Ilium, tulang usus. Pubis, tulang kemaluan. Ischium, tulang duduk. Femur, 2 buah. Patella, 2 buah. Bagian kedua ada tungkai bawah. Fibula, 2 buah. Tibia, 2 buah. Tulang-tulang kaki. Tarsal, 14 buah. Metatarsal, 10 buah. Falangus, 28 buah. Fisiologi sistem tulang. Fungsi tulang secara umum. Formasi kerangka, penentu bentuk dan ukuran tubuh. Formasi sendi, penggerak. Perlengkatan otot. Pengungkit. Menyokong berat badan. Proteksi, membentuk rongga melindungi organ yang halus dan lunak seperti otak, jantung, dan paru. Hemopoiesis, pembentukan sel darah, red marrow. Fungsi imunologi, resumsum tulang membentuk limfosit dan makrofag. Penyimpanan mineral, kalsium fosfat, dan lipid, yellow marrow. Tulang memiliki fungsi khusus yaitu 1. Sinus paranasalis, menimbulkan nada pada suara. 2. Email gigi, memotong, menggigit dan menggilas makanan. 3. Tulang kecil telinga, mengkonduksi gelombang suara. 4. Panggul wanita, memudahkan proses partus. Komposisi tulang. Mineral dan jaringan organik, kolagen dan proteoglikan. Kalsium dan fosfat. Faktor pertumbuhan tulang. Herediter. Nutrisi. Faktor endokrin. Faktor persarafan. Faktor mekanis. Penyakit-penyakit. Tulang menurut bentuknya. Ossa longa, tulang panjang tulang yang ukuran terbesar, contohnya os humerus. Ossa brevia, tulang pendek tulang yang ketiga ukurannya kira sama besar, contohnya ossa carpi. Ossa plana, tulang gepeng, pipih tulang yang ukuran terbesar, contohnya os parietale. Ossa irregular, tulang tak beraturan, contohnya os. Ossa pneumatica, tulang berongga udara, contohnya os. Sel penyusun tulang. Osteoblast, pembentukan tulang menghasilkan jaringan osteosit dan mengekspresikan fosfatase dalam pengendapan kalsium dan fosfat ke dalam matriks tulang. Osteosit, sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai lintasan untuk pertukaran kimiawi melalui tulang yang padat. Osteoklast, penghancuran tulang sel-sel yang dapat mengabsorpsi mineral dan matriks tulang. Sel-sel ini menghasilkan enzim proteolitik yang memecah matriks menjadi mineral tulang kalsium fosfat terlepas ke dalam darah. Sendi. Persambungan artikulasio, pertemuan antara dua atau lebih dari tulang rangka. Artrologi, ilmu yang mempelajari persendian. Sendi berdasarkan strukturnya. Fibrosa, hubungan antar senatoren jaringan fibrosa. Kartilago, tulang rawan, ruang antar sendinya berikatan dengan tulang rawan. Sinovial joint, ada ruang sendi dan ligamen untuk mempertahankan persendian. Sendi berdasarkan jenis persambungannya. Sinartrosis, sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan, contohnya pada tulang tengkorak. Amfiartrosis, sendi yang dapat sedikit bergerak, contohnya tulang persendian vertebrae. Diartrosis, sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga, cavum articulaire. Contohnya sendi panggul, lutut, bahu dan siku. Sistem muskulus, otot. Sistem otot terdiri dari otot, fascia, tendon. Otot membentuk 43% berat badan, 1/3-nya merupakan protein tubuh dan setengahnya tempat terjadinya aktivitas metabolik saat tubuh istirahat. Proses vital di dalam tubuh, seperti
kontraksi jantung, kontriksi pembuluh darah, bernapas, peristaltik usus, terjadi karena adanya aktivitas otot. Tipe jaringan otot terbagi menjadi 3 bagian. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif, menyimpan cadangan makanan, memberi bentuk luar tubuh. 1. Otot polos. Memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom, involunter. Serat otot polos, tidak berserat, terdapat di organ dalam tubuh, visceral, sumber Ca2 dari CS, sumber energi terutama dari metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, kadang mengalami tetani, tahan terhadap kelelahan. 2. Otot rangka, otot serat lintang. Memiliki banyak inti, dipersarafi oleh saraf motorik somatik, volunter, melekat pada tulang, sumber Ca2 dari retikulum sarkoplasma, RS, sumber energi dari metabolisme aerobik dan anaerobik, awal kontraksi cepat, mengalami tetani dan cepat lelah. 3. Otot jantung. Memiliki satu inti yang berada di tengah, dipersarafi oleh saraf otonom, involunter, serat otot berserat, hanya ada di jantung. Sumber Ca2 dari CS, RS, sumber energi dokter metabolisme aerobik, awal kontraksi lambat, tidak mengalami tetani, dan tahan terhadap kelelahan. Fungsi sistem otot rangka. Menghasilkan gerakan rangka. Mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Menyokong jaringan lunak. Menunjukkan pintu masuk dan keluar saluran dalam sistem tubuh. Mempertahankan suhu tubuh, kontraksi otot, energi menjadi panas. Mekanisme gerakan otot. Otot yang dapat menggerakkan rangka adalah otot yang melekat pada rangka. Garis-garis gelap dan terang pada otot rangka adalah miofibril yang merupakan sumber kekuatan otot dalam melakukan gerakan kontraksi, karena massa utamanya adalah serabut. Mekanisme gerakan otot. Setiap miofibril tersusun atas satuan-satuan kontraktil yang disebut sarkomer. Garis gelap disebut zona Z sedangkan garis terang disebut zona H. Zona Z merupakan bagian tumpang tindih dua molekul protein filamen otot, yaitu aktin dan miosin. Protein otot yang tersusun atas aktin dan miosin disebut aktomiosin. Protein kompleks inilah yang merupakan komponen terbesar dari bahan penyusun otot. Pada saat serabut otot berkontraksi terjadilah perubahan panjang zona Z dan zona H. Jika otot berkontraksi maksimum, ukuran otot dapat 20% lebih pendek dari ukuran saat berelaksasi. Mekanisme kontraksi otot. Rangsangan asetilkolin terurai menjadi asetil dan kolin miogen merangsang aktin dan miosin bergeser otot akan berkontraksi atau memendek. Sekian penjelasan materi anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal dari saya. Sekian dan terima kasih.